meneruskan yang kemarin, menyampaikan tentang kelompok al-mutatorrif, yang tatoruf, kelompok yang ekstrim. Jadi kelompok ini yang paling kanan di daerah Timur Tengah itu kelompok-kelompok yang membuat irhab wa takfir wa tafjir, ya teroris, juga mengkafirkan orang Islam, ngebom, wal amaliyat intihariyah, termasuk bom bunuh diri. Itu jalan perjuangannya begitu. Di sini juga sudah ada, itu kelompok yang paling kanan. Tapi juga ditemukan di Timur Tengah sana itu kelompok-kelompok yang sesungguhnya perbudakan modern sih. Orang-orang disuruh kerja, suruh perang, dia yang dapat uangnya. Jadi dapat pasokan manusia yang gratis atas nama jihad. Pasokan manusia, sumber daya manusia, bahkan anak kecil-kecil sudah dikasih senjata gratis. Anak kecil dia besarkan, fata'ahadatha wa namatha faratatha bil mali wassilah ditahqiqi ma'aribiha. Nah, ini untuk merobohkan dan menghancurkan negara Arab, dan faktanya sudah hancur, sudah sengsara orang Arab sana, terutama yang sengsara di negara yang yang umatnya terpancing pada kelompok ini, negara yang bangsanya terpancing ngikutin kelompok ini. Kelompok ini seolah-olah orang suci, orang hebat, orang top, orang agamis, paling top, paling agamis, tapi kekerasan. Nah, bangsa yang terpancing ngikutin ini akhirnya sekarang perang nggak habis-habis, perang yang nggak habis. Libya, Syria, Irak belum selesai, Yaman belum selesai, perang sendiri. Itu bikin negara ya akhirnya nggak jadi juga, akhirnya perang sendiri. Nah, ini yang harus hati-hati di negara kita. Sudah mulai kelihatan mata, mereka sudah mengumandangkan hayya alal jihad, sudah mulai tembak-tembakan ini. Jadi jangan pada ikut yang kayak gitu. Adanya kelompok kayak gitu di Timur Tengah menghabiskan sebuah negara, sampai sekarang belum selesai perangnya. Wes, jangan pada ikut kayak gitu. Sekarang jaga aja negara kita. Wong kita mau ibadah sampai boyoknya pegel ya, sampai boyoknya bengkok ya boleh. Kurang apa lah? Mau ibadah sampai boyoknya bengkok masih boleh, silakan aja. Apa yang kurang di sini? Kita sekarang ibadah ya boleh, mau ngapa-apa ya boleh, sudah
bebas, mau pengajian bebas. Coba kalau di daerah perang hari kayak gini, nggak bisa apa-apa. Orang pada kabur, lari, pakai perahu, tenggelam, mati, terkapar di pinggir-pinggir laut. Anak kecil cakep-cakep pada bangkainya kelihatan ngapung. Itu karena kekejaman kelompok ini. Akhirnya perang antar umat Islam. Kok nggak pada peduli terhadap itu? Jangan ikut-ikutan model kayak gitu. Fabada angkanal muslimun hum rusulus salam ilal alami akhadat suaruhum suratuhum tusawiqu ala annaha radiful irhab wal qatl wad dimar wa tanamat zahiratul islamofobia. Fabada angkana, setelah ada siapal muslimuna, orang-orang Islam, hum bermula muslimun, itu rusulus salam, membawa pesan perdamaian, membawa pesan perdamaian ilal alam, pada dunia. Akhodat suratuhum, yang ukhidat diambil apa suratuhum, citranya mereka muslimun, diambil apa citra mereka, tusawiku dipasarkan, ala annaha sesungguhnya citranya mereka itu radiful irhabi wal qatli, sinonim terorisme dan pembunuhan, wadimar dan kehancuran, watanamat dan berkembang, zahirul islamofobia, kan munculnya orang yang membenci Islam. Islamofobia muncul. Watakot wal taqattuha, dan menangkapnya, wal taqattuha jihati muassasatin haqidatin alal Islam, akan aktor-aktor dan institusi wa muassisatin haqidatin, dan institusi-institusi jahat alal Islam, atas Islam. Jadi yang sesungguhnya Islam atau orang-orang Islam itu rusulus salam, menjadi pembawa pesan damai, tapi karena adanya kelompok mereka yang mengafirkan, mengebom, bunuh diri, ya itu di Timur Tengah. Kalau di sini ya masih lagi mulai latihan mereka, ya, masih bawa golok, perang, pak pedang, celurit, ya sedikit-sedikit sudah mulai bawa bedil, pistol, sudah mulai bawa pistol. Itu akan menghancurkan bangsanya sendiri.
contohnya udah jelas, jangan pada ikut-ikutan kayak gitu. Dakwah model itu ingat dari zaman dulu itu rata-rata berakhir dengan kegagalan. Yang dakwah dengan model itu rata-rata berakhir dengan kegagalan. Baca sejarah, ada kudeta DI, TII, gagal semua. Yang model dengan kekerasan gagal, bikin organisasinya gagal. Nah, model NU Muhammadiyah dakwahnya nggak gitu, bikin sekolahan, bikin madrasah, bikin pesantren, ya sampai sekarang masih hidup, gitu loh. Sampai sekarang masih hidup, Islamnya berkembang, Indonesia jadi mayoritas Islam, ya kan? Bisa hidup bersama tuh. Tapi orang yang model keras, saya lihat aja contohnya. Yang kelas kiri model PKI, habis. Yang keras kanan model DI, TII, habis. Habis lah. Cuma sejarah. Jadi jangan model yang kekerasan itu. Nah, sekarang kelihatan, nampak muncul, tadinya masih malu-malu, ternyata sekarang udah mulai kelihatan muncul. Maka adanya kejadian yang tembak-menembak di jalan tol Bekasi Kerawang, mati 6, tidak usah terpancing apa-apa, itu urusannya mereka aja, itu urusan hukum. Jadi kita sebagai bangsa di Indonesia, wabil khusus orang-orang NU, jangan terpancing itu. Nah, apa sih tujuannya? Yang tujuan orang atau negara yang mengendalikan mereka. Tujuannya orang atau negara yang mengendalikan orang-orang yang model ini, yang keras-keras ini, itu apa tujuannya? Tujuannya sesungguhnya untuk memasarkan roti full irhab wal qatl wad dima, untuk memasarkan bagaimana itu yang orang-orang ini disebut orang yang senang membunuh, teroris. Terus nanti dicap umat Islam, dicap orang-orang yang irhab, qatl wad dima. Umat Islam dicap sadis semua. Maka akhirnya muncul kelompok yang disebut Islamofobia. Islamofobia itu kelompok orang yang takut dan sekaligus membenci Islam. Membenci karena takut ngelihat wajah Islam, suratul Islamnya itu udah berubah, dibawa oleh orang model yang tembak-tembakan, bedil-bedilan, khayalal jihad. Akhirnya orang-orang lain itu takut sama Islam. Nah, takutnya itu takut, bukan takut menghormati, takutnya takut. Akhirnya takut membenci. Nah, yang semacam ini terus terjadi, mengalir sampai Indonesia. Wal muslimin, dan para muslimin. Wa qatatha wa namatha wa kullama hamatat naruha nafahu fi ramadiha litadulli musta'ilatin
saifan musallatan ala riqobina. Fagotat dan memberikan makan wanamatha dan mengembangkannya. Jadi ini ada bosnya di belakangnya. Bosnya itu ada yang berupa negara, orang-orang yang kayak gini, ini yang keras-keras kayak gini, dan ada bos politiknya yang fagotatka, yang memberi makan padanya, wanamatha dan mengembangkannya, dikasih makan, kasih uang. Tapi untuk disuruh kayak gitu biar negara muslim itu perang, yang biayai ada di belakang mereka. Wa kullama hamidat dan ketika mereda apa naruha apinya, mereka mereda nih. Jadi api perjuangannya mereka kalau mereda, nafahu, maka kemudian meniup romadaha akan abunya, litadilli, untuk supaya terus menerus, litadilla musta'ilatan, agar supaya terus menerus menyala, saifan musallatan, dengan pedang terhunus, ala riqobina, di leher kita. Jadi kalau mereka itu lagi sudah mulai turun, kelompok ini mulai turun, yang tadinya udah gegap gempita tapi turun, nanti orang yang membackup mereka di belakangnya itu ya seperti api yang lagi turun, padam dikit-dikit, ditiup oleh dia, hidup lagi, menyala lagi, kasih duit lagi. Di Indonesia kelihatan siapa di belakang mereka, itu kelihatan di Indonesia. Maka Anda jangan terpancing ini. Kalau Anda terpancing ngikutin, itu Anda kayak kepiting. Tahu nggak kepiting? Itu cara ngambil kepiting, itu batu diikat pakai iketan, pakai bambu panjang, kepitingnya dipukul-pukul pakai batu itu, tuk, marah. Ketika kepitingnya marah, nyapit batu itu, dicapit. Ketika udah nyapit, diangkat, masukin penggorengan. Itu kayak gitu itu. Umat Islam itu rata-rata kayak kepiting, dipukul-pukul biar marah. Kalau sudah marah, nanti dia nyapit. Setelah nyapit, nanti ditarik ke atas, akhirnya masukin penggorengan. Sudah. Ini yang terjadi. Memarah apa kita yang mimpin ya umat Islam? Kok senangnya marah aja. Nah, hindari, jangan ikut-ikutan itu, tetap terjaga, dan jangan terpancing provokasi-provokasi siapa saja. Pasti sekarang banyak hal-hal di medsos yang macam-macam. Karena banyak hal-hal yang macam-macam di medsos, ikuti saja apa yang terjadi, kita waspada, jangan terpancing sampai kita berbuat hal-hal yang negatif, yang bertentangan dengan hukum. Jauhi, jangan melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.